such a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul kebijakan digital. Kebijakan digital ini saya ambil sumber dari buku dan jurnal. Kebijakan digital dapat didefinisikan kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi dalam masyarakat dan pemerintah. Definisi kebijakan digital dari sebuah himpunan norma, aturan, dan pedoman yang menjelaskan penggunaan teknologi di sekitar publik dan swasta. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi sejarah perkembangan teknologi digital yang telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan bermain. Semuanya dimulai pada tahun 1941 dengan munculnya komputer-komputer. Awal mesin-mesin seperti ENIAC dan UNVAC sangat besar dan hanya digunakan untuk tugas-tugas militer dan penelitian ilmiah. Walaupun mereka terbatas dalam kemampuan, mereka membuka jalan bagi revolusi digital. Perkembangan besar berikutnya datang pada tahun 1971 dengan penemuan mikroprosesor oleh Intel. Prosesor ini memungkinkan pembuatan komputer yang lebih kecil dan lebih terjangkau pada akhir tahun 1970i dan awal tahun 1980i. Komputer pribadi seperti Apple II dan IBM PC mulai memasuki rumah-rumah dan kantor-kantor di seluruh dunia. Memasuki abad ke-21, kita melihat lonjakan pesat dalam teknologi mobile dari ponsel awal hingga smartphone. Seperti iPhone, perangkat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Bersamaan dengan itu, platform media sosial seperti Facebook dan Twitter mengubah cara kita berinteraksi dan berbagi informasi. Hari ini, teknologi digital terus berkembang dengan cepat. Kecerdasan buatan internet, oceanic, realitas virtual, dan blockchain hanyalah beberapa hari inovasi yang mengubah dunia masa depan. Tampak dari digital dari sebelumnya dan kita berada di garis depan perubahan. A few moments later. Cerdas bermedia. Literasi digital adalah pengetahuan dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi dan jejaring internet. Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital berkreasi menggelar program bertajuk Gerakan Nasional Literasi Digital. Program ini memiliki 4 pilar mendasar, yaitu etika digital, budaya digital, keterampilan digital, dan keamanan digital. Pertama, etika digital. Etika digital berarti kemampuan individu dalam menyadari, menyesuaikan diri, dan menerapkan etika digital atau netiquette dalam saat berselancar di dunia digital. Contohnya dengan tidak menyebarkan berita bohong dan tidak melakukan perundungan dunia maya. Kedua, budaya digital. Budaya digital merupakan hasil kreasi dan karya manusia yang berbasis teknologi, internet, dan juga dapat tercermin lewat cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi. Contohnya adalah aktivitas menggunakan media sosial hingga berbelanja online. Ketiga, keterampilan digital. Keterampilan digital berarti kemampuan untuk secara efektif mengevaluasi dan membuat informasi dengan menggunakan berbagai teknologi digital. Keempat, keamanan digital. Keamanan digital adalah aktivitas mengamankan kegiatan digital, salah satunya tercermin lewat penggunaan password hingga pemahaman mengenai OTP dan istilah cyber security lainnya. Dengan menguasai keempat pilar tersebut, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan internet dan teknologi secara aman, beretika, dan optimal. Nah itu teman-teman, mari kita terapkan 4 pilar literasi digital dalam kehidupan bersosial media. Cerdas bermedia ya. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya.
kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Perkembangan komunikasi digital yang pesat bikin komunikasi bisa menembus batas-batas geografis dan budaya. Lo yang lagi rebahan di Salatiga bisa komen dan berinteraksi dengan orang di Zambia. Lo yang sedang jaga toko di Palembang bisa menikmati konten dari kreator di Bolivia. Setiap daerah dan negara punya budaya dan etika sendiri. Kita nggak bisa tuh samain kebiasaan kita sehari-hari dengan kebiasaan orang di luar sana. Masalahnya, kita sering lupa seolah-olah semua orang yang ada di internet menganut budaya yang sama dengan kita. Di Spanyol misalnya, ada budaya siesta atau budaya tidur siang. Nah, nggak mungkin dong kalau lihat orang Spanyol posting tentang kegiatan tidur siang, terus kita bilang mereka itu pemalas. Jangankan antar budaya, antar personal aja kita manusia tuh banyak bedanya. Foto kecelakaan yang mungkin menurut kita biasa aja, mungkin bikin orang lain di luar sana nggak bisa makan 3 hari karena ngebayanginnya. Makanya perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media digital, sob. Itulah netiquette atau etika berinternet. Nggak tertulis memang, tapi perlu diketahui dan dibiasakan biar media digital jadi ruang yang sehat buat berkreasi dan berkomunikasi. Etika berinternet bikin kita saling merasa nyaman sehingga media digital bisa jadi ruang buat kita berkembang. Selain itu, perlu juga diperhatikan agar aktivitas kita di media digital bukanlah aktivitas yang melanggar hukum. Aktivitas pembajakan, pornografi, dan kejahatan lainnya yang jelas-jelas melanggar hukum ya tentu jangan dilakukan, sob. Hukum di dunia nyata dan dunia maya ya sama aja. Lo hapus juga masih nyisa jejak digitalnya. Jadi, hati-hatilah berinternet. Yuk pahami etika di internet. Apa itu kesenjangan digital dan solusinya untuk Indonesia? Kesenjangan digital atau digital divide adalah masalah yang masih kita hadapi. Apa itu sebenarnya? Kesenjangan digital adalah perbedaan akses internet antara masyarakat di kota besar dengan masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan. Dunia pendidikan menjadi salah satu kesenjangan digital yang harus begitu disoroti. Siswa-siswi yang tinggal di daerah dengan akses internet buruk mengalami kesulitan untuk mendapatkan materi pembelajaran dari internet ataupun mengikuti ujian sekolah yang sudah berbasis internet. Sedangkan siswa di kota besar bisa belajar dan ujian dengan lancar. Hal ini mempengaruhi kesetaraan pendidikan. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, tingkat penetrasi internet di dalam negeri pada 2024 mencapai 79,5%. Dengan begitu, sebaran penetrasinya belum merata dengan mayoritas daerah terpencil yang tertinggal. Kita semua bisa berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan digital dengan mendukung program literasi digital dan perluas akses internet di daerah terpencil bersama Ubiksu. Ubiksu layanan internet satelit broadband siap menebarkan internet dengan teknologi terbarunya yang mampu memberikan akses internet yang lebih cepat untuk seluruh wilayah Indonesia di mana saja sekalipun di daerah susah sinyal. Di era digitalisasi saat ini mudahnya untuk mengakses dan mengetahui informasi dari berbagai bidang. Maka perlu ditingkatkan literasi digital agar tidak termakan informasi atau berita yang sifatnya hoaks. Literasi digital yang saat ini marak diperbincangkan masyarakat yaitu kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan media massa dengan bijak dan efektif.
serta luasnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengakses dan menganalisis informasi atau berita membuka luas kesempatan bagi generasi muda untuk berpikir kritis, kreatif, dan produktif karena teknologi juga memungkinkan untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Dengan meningkatkan literasi digital, kita dapat memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dari berbagai bidang seperti ancaman siber, pencarian informasi secara efektif, menggunakan teknologi dengan bijak dan aman. Apa sih regulasi komunikasi digital itu? Regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Regulasi komunikasi digital berarti aturan yang dibuat agar komunikasi yang terjadi sesuai dengan capaian yang disepakati. Regulasi komunikasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1099 tentang PARET. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Wilayah di Indonesia belum mendapatkan pelayanan informasi yang baik karena infrastruktur yang terbatas, faktor geografis, dan minimnya penyediaan informasi publik. Pemerintah terus memperbaiki regulasi komunikasi di Indonesia agar masyarakat mendapatkan informasi dengan baik serta dapat mengikuti era komunikasi digital secara bertahap. You didn't have to cut me off. Say that I can never that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. Oh my God! Wow! A few inches later. Perkembangan media digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi. Media tradisional seperti surat kabar, televisi, dan radio telah mengalami penurunan popularitas seiring dengan meningkatnya pengguna media digital. Masyarakat kini lebih memilih mengakses berita melalui situs berita online, blog, dan media sosial yang menawarkan informasi secara real time dan lebih mudah diakses. Di Indonesia, per Januari 2023, terdapat 1.711.000 perusahaan media terverifikasi, di mana 902 diantaranya adalah media digital. Ini menunjukkan bahwa media digital kini mendominasi lanskap informasi di negara sendiri. Perlindungan konsumen. Regulasi diperlukan untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan atau fraudulent practices
pelanggaran data breaches, dan langkah-langkah privasi yang tidak memadai. Dalam dunia yang semakin terhubung, informasi pribadi terus-menerus dibagikan dan disimpan, sehingga pemerintah perlu menetapkan dan menegakkan regulasi untuk melindungi hak privasi dan individu. Regulasi memastikan bahwa bisnis menangani data pelanggan secara bertanggung jawab dan transparan. Dengan menetapkan standar dan pedoman, pemerintah dapat meminta pertanggungjawaban perusahaan untuk melindungi informasi sensitif seperti detail kartu kredit dan alamat pribadi. Hal ini membangun kepercayaan di antara konsumen yang merasa yakin bahwa data mereka ditangani dengan hati-hati. Regulasi dapat mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan konten bersponsor atau membedakan dengan jelas antara iklan dan konten editorial sehingga mempromosikan transparansi dan mencegah praktik penipuan. Persaingan yang adil. Regulasi melindungi bisnis kecil dari persaingan tidak sehat oleh perusahaan besar. Tanpa regulasi, pemain besar dalam industri media digital dapat terlibat dalam praktik monopolistik, menyingkirkan pesaing kecil dan menciptakan pesaing yang tidak seimbang. Dengan menegakkan regulasi yang mempromosikan persaingan yang adil, pemerintah dapat mendorong lingkungan bisnis dan lebih adil, kemungkinan bisnis kecil untuk berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan sektor media digital secara keseluruhan. Keamanan dan privasi data. Dengan meningkatnya prevalensi pelanggaran data dan masalah privasi, regulasi menjadi penting untuk memastikan bahwa bisnis menangani dan melindungi informasi konsumen secara bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang bertujuan untuk menjaga keamanan data pribadi. Etika dan norma sosial. Regulasi diperlukan karena banyak konten di media baru yang tidak sesuai dengan norma sosial dan agama, bahkan berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Dengan menetapkan pedoman untuk perilaku etis, pemerintah dapat memastikan bahwa bisnis media digital beroperasi dengan cara yang menguntungkan konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Pada bisnis media digital. Meskipun regulasi dapat memperkenalkan hambatan untuk masuk sehingga menyulitkan perusahaan, rintisan dan bisnis kecil untuk bersaing, regulasi juga melindungi bisnis kecil dari persaing tidak sehat oleh perusahaan besar. Dengan mematuhi regulasi, bisnis dapat membedakan diri dari pesaing yang tidak patuh dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Tantangan terbesar dalam membuat regulasi yang efektif untuk media digital. Tantangan terbesar dalam membuat regulasi yang efektif untuk media digital mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kecepatan perkembangan teknologi, kompleksitas inovasi, dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak pengguna. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam proses ini. 1. Kecepatan perkembangan teknologi. 2. Keseimbangan antara inovasi dan perlindungan. 3. Kerjasama internasional. 4. Infrastruktur dan sumber daya. 5. Keterlibatan pemangku kepentingan. 6. Perlindungan data pribadi. 7. Ketidakadilan sosial dan ekonomi. Seiring berkembangnya kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, di era digital telah menciptakan berbagai perubahan yang dirasakan oleh masyarakat sehingga memberikan dampak positif maupun negatif.
Kini saya sebutkan dan jelaskan dampak perubahan yang terjadi pada masyarakat di era digital sekarang ini. 1. Adanya pelanggaran hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi digital adalah adanya pelanggaran hak cipta atau hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh oknum tertentu. Banyak sekali karya-karya cipta yang sudah ada di dalam internet diperjualbelikan tanpa meminta izin kepada pencipta karya tersebut. Misalnya pembajakan musik, pembajakan film, pembajakan buku cetak juga merupakan contoh pelanggaran hak cipta. Hal tersebut juga merugikan para pencipta karya. 2. Rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan karena sumber daya manusia telah digantikan oleh teknologi digital. Dampak kedua di era digital adalah ketersediaan lapangan pekerjaan non-digital yang rendah. Hal ini karena kemajuan teknologi digital semakin canggih. Beberapa perusahaan atau organisasi memanfaatkan teknologi digital yang memudahkan pekerjaan tersebut secara efisien. Misalnya, pekerjaan di pabrik atau industri kendaraan bermotor yang mempekerjakan karyawan dengan merakit kini telah digantikan oleh robot yang pintar dengan teknologi digital yang canggih dan terorganisir. Kemudian contoh lain ialah tenaga kerja pos yang biasa menyortir surat kini digantikan oleh mesin sortir otomatis yang bisa membaca dan mengurutkan surat lebih cepat. 3. Munculnya informasi digital yang tidak sesuai dengan fakta atau hoaks. Munculnya informasi digital yang tidak sesuai dengan fakta atau kebenaran yang dikenal dengan istilah hoaks merupakan dampak negatif di era digital. Hal tersebut terjadi karena rendahnya literasi informasi digital masyarakat. Penyebaran hoaks dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memutarbalikkan fakta tertentu hingga membuat kegaduhan publik. Maka dari itu, untuk menghindari hoaks, masyarakat harus dibiasakan untuk memilah informasi tersebut dari berbagai sumber digital yang ada, jelas dan terpercaya. 4. Adanya budaya malas gerak. Mager karena pengaruh penggunaan teknologi digital. Salah satu dampak negatif yang dirasakan adalah adanya budaya malas, gerak mager yang terjadi karena pengaruh pengguna teknologi digital. Di era digital yang semakin canggih, masyarakat tidak pernah lepas dari alat teknologi digital seperti gadget, berbagai platform digital yang sudah tersedia di dalam sebuah gadget membuat penggunaan merasa kecanduan tanpa memperhatikan waktu dan kesehatan. Oleh karena itu, perlu komitmen dari pengguna teknologi digital untuk membagi waktu dalam menggunakan teknologi digital dan melakukan aktivitas yang bergerak. 5. Adanya penipuan digital yang mengatasnamakan orang lain. Penipuan digital terjadi karena adanya penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh oknum dengan kecanggihan teknologi digital. Biasanya korban tersebut disebut dengan istilah korban. Cybercrime. Modus penipuan digital beragam. Ada yang mengatasnamakan dengan survei untuk mendapatkan data pribadi,
penjualan produk dari harga diskon yang besar, website e-commerce yang tidak resmi, dan sebagainya. Agar tidak terjadinya korban penipuan digital, jangan pernah sembarangan untuk memberikan data pribadi ke orang lain. Poin-poin penting kebijakan digital. 1. Roadmap dan strategi digital nasional. Making Indonesia 4.0 menekankan peningkatan produktivitas industri melalui otomatis dan teknologi canggih. Kedua, peningkatan kapasitas SDM digital. Digital Talent Scholarships atau DTS menyasar lebih dari 100.000 profesional untuk pelatihan AI. 3. Pengembangan infrastruktur digital. Investasi infrastruktur broadband, pusat data, dan cloud mendukung penyediaan layanan publik dan swasta. 4. Transportasi layanan publik atau SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE bertujuan mengintegrasikan layanan lintas lembaga, meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun masih menghadapi isu keamanan data dan interoperabilitas teknis. 5. Manajemen dan integrasi data. One Data Indonesia. Kebijakan On Data Indonesia menetapkan standar tunggal untuk mengumpulkan, penyimpanan, dan pertukaran data antar instansi pendukung kebijakan berbasis bukti. 6. Perlindungan data dan privasi. Dari kebijakan teknologi bisa kita simpulkan atau saya simpulkan, kebijakan digital Indonesia dirancang untuk mempercepat transformasi ekonomi dan pemerintahan melalui roadmap strategis Making Indonesia 4.0 dan program SPBE yang mengintegrasikan layanan publik, peningkatan infrastruktur, dan kapasitas SDM. Kapasitas SDM digital dilengkapi oleh kerangka On Data Indonesia dan perlindungan data pribadi, menciptakan ekosistem digital yang lebih andal. Regulasi sektor khusus mulai dari perlindungan anak di media sosial hingga kewajiban kompensasi platform media, menegaskan keberpihakan pada keamanan dan keadilan digital. Meskipun kompleksitas regulasi dan kesenjangan kapabilitas masih menjadi tantangan, kolaborasi lintas sektor dan kemitraan global menawarkan jalan untuk menyeimbangkan inovasi, inklusi, dan kepercayaan masyarakat dalam perjalanan menuju ekonomi digital yang berkelanjutan. Ya, lo itu apa itu, Pak?